Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 1965005 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang pertama yaitu sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar rekayasa perangkat lunak. Istilah rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan rekayasa perangkat lunak hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Menurut O'Brien 1999. Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi. Pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran, biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software, perangkat lunak, dan engineering rekayasa. Perangkat lunak adalah short kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap short kode, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instansi, pengguna, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Selanjutnya, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun dicetuskan pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain pada tahun 1940-an, komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, kejadiannya generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Pada tahun 1960-an, generasi kedua compiler komputer mainframe
Mulai direkomendasi, komersialkan pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep, software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat Mini Cooper komersial. Pada tahun 1980-an, yaitu perangkat komputer personal PC komersial dan peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP Intel, kemudian proses dan ekstrim programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform internet modern, Java, Net, PHP, dan lain-lain outsourcing. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering, di mana di sini software engineering dia mengarah ke software design, software construction, software testing, maintenance, management, tools, method, software quality, proses, dan software recruitment. Kemudian tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak ada 3, yaitu pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kemudian menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu, di mana di sini terdiri dari user, developer, dan sensor. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memproduksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kemudian perubahan nasib rasio biaya perangkat lunak terhadap harga perangkat lunak. Selanjutnya, kemajuan pesat perangkat lunak. Kemudian kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat rekayasa perangkat lunak terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sebidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rekayasa perangkat lunak, matematika, ergonomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen kualitas, dan manajemen. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Dalam bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode kuantitas. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software.
Software merupakan elemen logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak haus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware versus software. Hardware manufactured was out built using components dan relatively simple. Sedangkan software developed engineered iterative, custom built dan complex. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, di mana yang pertama, perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti compiler, editor, utilitas, pengatur file. Kemudian perangkat lunak real-time, program-program yang memonitoring, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk memperluas konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan suatu analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility system, operasi, driver, dan proses telekomunikasi. Kemudian, application process, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen, point of sale transaction processing, real-time manufacturing process control, engineering and scientific software, software yang diciptakan dengan algoritma numerik, aplikasi berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering science, contohnya computer aided design, simulasi sistem. Kemudian embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap ROM atau read-only memory digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil, kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Produk lain software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Inventory control, product, word processing, speedhead, multimedia management, database, game, aplikasi, dan kegunaan yang dan lain-lain. Kemudian web application, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi yang berupa teks atau grafik. Web aplikasi tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan konser kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Selanjutnya atau yang terakhir, artificial intelligence software, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI atau yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system, bidang aplikasi lain dari software. AI adalah pengenalan citra dan suara, image and voice pattern recognition, pembuktian teorema
neural network, dan game. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.